Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Hasanah dengan NIM 2021189 dari HES 5E. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab. Pada buku ini menjelaskan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Pada pembahasannya, buku ini dibagi menjadi 4, yaitu yang bagian yang pertama adalah pengantar yang terdiri dari 3 bab yang membahas pengertian hukum acara peradilan agama dan hubungannya dengan hukum acara perdata. Pada bab ini dijelaskan pengertian acara peradilan agama menurut para ahli tidak seragam, tetapi bermacam-macam variatif. Hal ini karena masing-masing dari para ahli tersebut melihat dari sudut pandangnya masing-masing. Akan tetapi semuanya ditujukan agar dapat mengenai sasaran karena hukum acara peradilan agama atau disebut juga hukum formal atau formal rights bertujuan untuk memelihara, mempertahankan, dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum material peradilan agama, yakni hukum positif Islam yang menjadi sumber hukum material bagi lingkungan peradilan agama. Dari berbagai definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum acara peradilan agama bisa didefinisikan dengan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan agama, dan cara bagaimana peradilan agama itu harus bertindak atau satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum positif Islam yang menjadi sumber hukum material bagi lingkungan peradilan agama. Pada bab ini menjelaskan asas-asas hukum acara peradilan agama sangat banyak dan beragam menurut para ahli hukum. Pada bagian kedua, buku ini akan membahas tentang anasir atau unsur-unsur hukum acara peradilan agama yang terdiri dari 3 bab yang membahas perkara dan para pihak. Pada pembahasan ini dijelaskan untuk dapat terselenggara sesuatu proses peradilan di lingkungan peradilan agama memerlukan anasir atau unsur-unsur peradilan berupa perkara dan para pihak, jenis-jenis perkara yang diselesaikan di lingkungan peradilan agama dan beberapa macam, yaitu perkara volunteer atau permohonan, perkara kontensius atau gugatan, perkara perstek atau tanpa kehadiran tergugat, perkara verzet atau perlawanan atau bantahan terhadap putusan perstek, dan perkara derden zerzet atau perlawanan atau pembantahan orang ketiga yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan putusan. Perkara peninjauan kembali, perkara kontradiktor, perkara gugur, dan perkara gugat balik atau rekonvensi. Hal yang disengketakan dan hukum atau putusan hakim pada pembahasan ini dijelaskan untuk dapat terselenggara suatu proses peradilan di lingkungan peradilan agama memerlukan anasir atau unsur-unsur peradilan berupa hak yang disengketakan, yakni hak alami yang merupakan kewenangan pengadilan agama yang terdiri dari perkawinan dengan 22 jenis perkara seperti yang tercantum dalam undang-undang. Sedangkan hukum yang dihasilkan dari proses peradilan di lingkungan peradilan agama adalah putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Untuk dapat terselenggaranya suatu proses peradilan di Indonesia, peradilan di lingkungan peradilan agama memerlukan anasir atau unsur-unsur peradilan yang berupa hakim, panitera, dan jurusita yang merupakan pejabat pengadilan yang memimpin kepaniteraan untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis, administrasi, perkara, dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jurusita pengganti ialah seorang pejabat pengadilan yang ditugaskan untuk melakukan panggilan-panggilan dan peringatan-peringatan atau ancaman-ancaman perkara perdata, dan juga melakukan penyitaan atau pembelaan.
Bagian ketiga buku ini akan membahas konstruksi hukum acara peradilan agama yang terdiri dari proses pembuatan gugatan, surat gugatan, dan permohonan gugatan, yaitu sesuatu yang diajukan oleh penggugatan kepada pengadilan yang berwenang. Memuat tuntutan hak, di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran sesuatu hak. Proses pembuatan surat gugatan dalam permohonan gugatan yaitu sesuatu yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan yang berwenang, memuat tuntutan hak, di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara yang pembuktian kebenaran suatu hak. Gugatan dapat diajukan secara tertulis dan dapat diajukan secara lisan bagi mereka yang tidak bisa baca tulis atau buta huruf. Gugatan ada beberapa macam, ada gugatan profesional, ada gugatan rekonvensi, dan gugatan intervensi, dan gugatan dengan cuma-cuma atau prodeo. Isi surat gugatan harus memuat yang pertama identitas para pihak, yang kedua posita atau dalil-dalil hukum, yang ketiga petitum ialah tuntutan yang diminta oleh penggugat atau pemohon agar dikabulkan oleh hakim dalam persidangan. Yang kedua ada proses pengajuan perkara ke pengadilan agama. Untuk dapat berperkara di pengadilan agama, seseorang harus mengetahui tata caranya sebagai berikut. Setelah membuat surat gugatan atau permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau pemohon, lalu penggugat atau pemohon atas kuasanya membawa surat gugatan itu ke sub kepaniteraan di pengadilan agama dan akan diterima di meja 1. Setelah ditaksir biaya perkara lalu oleh petugas di meja 1, dibuatkan surat kuasa untuk membayar atau SKUM, lalu penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya perkara. Setelah membayar panjar biaya perkara, lalu berkas surat gugatan diberikan ke meja 2 untuk diberi nomor perkara yang dengan nomor itu nantinya akan menjadi nomor putusan. Yang ketiga ada persidangan di pengadilan agama. Proses persidangan di pengadilan agama dimulai dengan persiapan sidang yang diawali dengan pemanggilan para pihak, lalu dilanjutkan dengan protokoler di persidangan. Protokoler di persidangan adalah rangkaian kegiatan dalam mengatur tata tertib persidangan yang dimulai sebelum persidangan sampai selesainya persidangan. Sebelum persidangan dilakukan, petugas yang ditunjuk khusus untuk melakukan hal tersebut akan menyiapkan perlengkapan persidangan, menulis jadwal persidangan pada papan pengumuman yang telah disediakan sesuai dengan urut pendaftaran perkara, memanggil para pihak dan saksi-saksi untuk masuk ke dalam ruang sidang dan dilaksanakan oleh majelis hakim itu sendiri. Yang keempat ada proses pembuatan surat putusan. Proses hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada dua macam berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atau putusan dan penetapan putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Adapun macam-macam putusan pengadilan agama. Yang pertama dilihat dari fungsinya dan mengakhiri perkara, ada putusan sela dan putusan akhir. Yang kedua dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan. Ada putusan gugur, putusan first step, dan putusan kontradiktoir. Yang ketiga, jika dilihat dari isinya terhadap gugatan atau perkara, putusan hakim dibagi 4 bagian, yaitu yang pertama putusan tidak menerima, yang kedua putusan menolak, yang ketiga gugatan penggugat, yang keempat putusan menerima gugatan sebagian dan menolak sebagian, yang kelima putusan mengabulkan gugatan seluruhnya. Dan yang terakhir, jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka ada putusan deklaratoir atau bersifat menyatakan, putusan konstitutoir atau bersifat menciptakan, dan putusan kondemnatoir bersifat menghukum.
Yang kelima ada upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dan dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Upaya hukum ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang keenam ada pelaksanaan putusan. Penjelasan yang diambil sebagai berikut: pelaksanaan putusan atau yang dapat disebut juga dengan eksekusi merupakan akhir dari suatu perkara yang merupakan hasil daripada apa yang dituntut oleh penggugat yang merasa ia dirugikan atau orang yang merasa haknya diperkosa oleh orang lain yang diputusnya melalui perangkat negara, dalam hal ini yaitu pengadilan. Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum acara dalam Risalah Al-Qadha yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Dalam buku ini dijelaskan berbagai aturan mengenai hukum acara, seperti hukum acara dalam PP nomor 9 tahun 1975, hukum acara dalam KHI, dan hukum acara Islam dan An-Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang sesuai diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh tim penerjemah dari Fakultas Syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.